Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Jumpa lagi dengan saya Rahmawati, JGP Angkatan 6 UPTD SDN Asem Jaran 3, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Bagi yang belum kenal, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jika ada info terbaru, Anda tidak akan ketinggalan. Kali ini saya akan memaparkan tentang modul 1.2A8 koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan refleksi model 4F, yaitu fact, feeling, findings, dan future. Refleksi yang pertama dimulai dari fact atau peristiwa. Refleksi berdasarkan fact atau peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya saat itu yaitu 1. Saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidikan dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, saya memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bertindak sebagai among yang bertugas menuntun serta pernyataan beliau mengenai pembelajaran yang menghamba pada anak. Yang ketiga, saya menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara beserta penerapannya di kelas maupun di sekolah. Kemudian, selama mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, momen yang paling menantang bagi saya yaitu saat saya melakukan aksi nyata dan penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua, saat saya mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu di LMS, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan sesama calon guru penggerak. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami yaitu pada modul 1.1 diterangkan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Menurut pemahaman saya, hal tersebut sangat sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, serta sangat sesuai dengan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah. Refleksi yang kedua yaitu feeling atau perasaan. Perasaan yang saya rasakan saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang yang berada di tengah-tengah padang pasir yang kering kerontang, di mana saya mencoba mencari oase. Oase itu adalah ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar yang diberikan kepada saya sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman. Jadi saya harus banyak belajar untuk bisa membenahi diri saya. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan dari CGP ini, dari setiap materi, serta termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi dengan teman sejawat saya. Refleksi berikutnya yaitu findings atau pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang hanya duduk, diam, mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajaran.
Saya juga selalu mengedepankan penilaian kognitif karena saya berpikir dengan adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target dan KKM nilai yang harus dicapai. Kemudian yang ketiga, saya tidak pernah merefleksikan apa yang saya kerjakan, serta saya juga tidak pernah melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Nah, melalui refleksi pembelajaran ini, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Juga saya harus mampu mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan mampu menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi yang terakhir yaitu future atau penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan modul 1.2, rencana pengembangan diri saya yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Antara lain, yang pertama, saya akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan bersifat among dan menuntun siswa sesuai dengan minat dan bakatnya agar mereka bisa meraih cita-citanya. Yang kedua, saya akan lebih inovatif yang tertantang untuk menciptakan hal baik, baik itu metode maupun media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta tidak berhenti untuk berkarya. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan berikutnya yaitu saya akan menjadi pendidik yang reflektif, yaitu dengan selalu berpikir terbuka dan bertanya pada diri sendiri tentang kelemahan diri dan kelebihan saya agar mampu memperbaiki ekosistem pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan yang akan saya lakukan adalah saya akan menjadi guru yang mandiri, di mana saya akan memiliki inisiatif untuk bergerak sendiri dan memiliki motivasi diri sendiri untuk mengembangkan kemampuan saya. Penerapan berikutnya sebagai rencana pengembangan diri saya yang akan saya lakukan yaitu guru yang kolaboratif, di mana saya akan bekerja sama dalam komunitas praktisi, baik itu dalam kelompok kerja guru maupun dengan teman sejawat di lingkungan sekolah. Dan tidak lupa dan yang pasti, saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak berdampak agen perubahan arah pendidikan Indonesia.